الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعاشرها زيادة في فرض من فروضها أي صلاة كزيادة الركوع أو سجود عمدا من غير مسبوك لمتابعة إمامه. وخرج بقوله عمدا ما لو جاد ذلك ناسيا أنه فعل مثله فلا تبطل صلاته لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا سهوا ولم يعد صلاته بل سجد للسهو. Adapun pembatal sembahyang yang ke-10 atau yang terakhir. Jadi kemarin itu kita sudah mempelajari pembatal-pembatal sembahyang. Itu semuanya ada 10 macam pembatal sembahyang. Di antaranya kita ulang dari awal biar ingatlah. Yang pertama adalah takantut bahasa kita itu, atau adanya hadas besar atau hadas kecil di waktu kita sembahyang, itu batal sembahyang kita. Dalam artian hadas kecil itu ialah orang yang kada berwudu atau orang itu batal wudunya, itu berhadas kecil namanya. Ima takantut, ima takamih. Takantutnya itu boleh nyaring, boleh juga kada. Boleh berbunyi, boleh juga kada. Boleh berbau, boleh juga kada. Tapi bila takantut berarti itu batal sembahyang. Ulun guru sedikitnya aja takantut tetap batal. Nah, kalau pang misalnya sekantut ada alasan sedikit kada batal, kada boleh kada ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena najis semalam itu. Jadi keguguran tahi cacak atau mencapai najis, batal pian sembahyang. Yang kedua adalah, yang ketiga apa? Membuka aurat. Membuka aurat dengan sengaja, itu batal aurat anunya kita itu sembahyang kita, atau kelihatan aurat kita. Kelihatan aurat kita itu batal sembahyang. Aurat laki-laki mana? Antara pusat dan lutut saja. Yang wajib ditutupi itu pian sembahyang, antara pusat dan lutut. Jadi sembahyang kada bebajuan kada apa-apa sebenarnya. Tato gambar macan bolang elah. Misalnya sembahyang kada bebajuan kada apa-apa, asalkan anggota di bawah pusat itu kada kelihatan. Nah, dalam artian silawar panjang seini boleh sembahyang itu. Yang penting anggota antara lutut dan pusat ini kada kelihatan. Nah, itu kada apa-apa kita sembahyang, sahnya kada berbaju. Pusat itu bukan aurat, lututnya bukan aurat, anggota di atasnya. Nah, itu baru aurat namanya. Yang keempat yaitu berbicara dengan sengaja, berpandir waktu sembahyang, batal. Semalam itulah sudah kita jelaskan semuanya. Yang kelima apa? Yang kelima ujar sidin al-amru kasiru, ialah yang kelima yaitu apa namanya? Berpandir atau jasidin bergerak yang banyak, batal juga sembahyang kita. Lebih daripada 3 kali atau 3 kali berturut-turut, batal sembahyang. 3 kali bergeraknya, yang 3 kali berturut-turut. Yang kelima makan dan minum, batal sembahyang kita. Makan dan minum, kada membawa piring kada kita itu. Kalau mau makan minum tuh bawa piring, bawa banyu kada. Kita itu ada kesulitan di sini, ada kesulitan bekas makan rutin. Sembahyang isya makan ditaguk batal, atau rasa roti tadi ada bercampur dengan air liur ditaguk batal sembahyang kita. Bekas minum banyu teh pian, banyu kopi, bawa sembahyang. Waktu sembahyang itu terasa bahwasanya ada rasa manis, rasa kopi, rasa bakso, macam-macamnya rasa itu lah. Kita telan batal sembahyang kita.
Nah, itu batal sembahyang kita. Nah, itu makan dan minum yang kelima Jazidin. Yang keenam adalah membelakangi kiblat, berubah dada kita dari arah kiblat. Itu batal sembahyang kita. Artinya biarpun kita menghadap kiblat kayak ini, cuma dada kita kena. Kiblatnya situnya sini sembahyang, mandiri kawan pulang, magina batal 2 kali batal itu. Nah, itu membelakangi kiblat Jersidin. Nah, angka ketujuh yaitu Jersidin adalah kemarin itu adalah apa itu tagyiru niat, berubah niat kita. Nah, dirubah niatnya. Amun udin datang, aku batal sembahyang, batal sudah. Atau misalnya sembahyang zuhur diganti dengan sembahyang asar. Nah, itu batal sembahyang kita, berubah niat. Yang asalnya fardu zuhur lalu kita rubah di waktu sembahyang itu diganti dengan sembahyang asar, maka hukumnya batal sembahyangnya. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan adalah kahkah semalam itu, yaitu tertawa, menangis, merintih, itu batal, meniup, batal sembahyang dengan syarat keluar 2 huruf Nah, tertawa tertawa batal, atau berdehem 2 huruf batal. Tapi kalau nya batuk ataupun bersin itu kada membatalkan. Batuk, bersin itu kalau kada bisa lagi kita menahan, kada apa-apa. Batuk. Ulun gure kada tahan dia aja melihat janda liwat aja, lalu berdahamnya ya. Nah, itu batal tuh. Lain yang ditahannya lain itu. Lain. Maksudnya batuk kalau kuat, itu boleh aja berdaham. Atau kita tadi kada bisa membaca rukun qauli seperti Fatihah, kada bisa kita membacanya kecuali dengan berdaham. Atau tahiyat akhir tidak bisa kita membacanya kecuali dengan berdaham, maka boleh berdaham. Nah, gimit aja. Nah, itu boleh. Nah, itulah boleh. Itu kalau bacaan-bacaan yang wajib Jersidin. Nah, angka 9 semalam itu adalah memotong daripada rukun. Artinya kada sempurna lagi sujud langsung, kada sempat tumakninah. Contoh akan galah setelah bagus, contoh akan setelah tidak usah diundur tadi. Nah, kita itu termasuk memotong, itulah memotong rukun, itu namanya memotong rukun. Nah, belum lagi langsung berdiri. Nah, itu kada sampai sempurna. Nah, kada sampai sempurna ini. Nah, ini sembahyang terlalu cepat. Ada orang sembahyang cepat bujur, bilang kada Allahu Akbar Allah. Nah, itu memotong rukun namanya. Memotong rukun. Nah, belum sampai lagi ini, belum lagi ini bangun ke ini langsung berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Belum lagi tegak langsung sujud pulang. Nah, itu namanya memotong rukun. Jadi kalau kita tuh tumakninah kada memotong rukun, berdiam. Sami Allahu liman hamidah, berdiam dulu. Tumakninah namanya hanyar Allahu Akbar lagi. Itu ngarannya kada terputung. Ini hanyar Sami Allahu liman, hanyar sampai sini nah. Belum berdiri tegak lagi langsung sujud. Nah, itu namanya memotong rukun namanya. Batal sembahyang kita kada batu makninah. Ujar orang bahari itu kada batu makninah sembahyangnya. Nah, itu batal itu sembahyang kita. Itulah yang ke-9. Yang ke-10 kata beliau. Nah, angka 10. Ulang. Wa asiru hajiyadatu fi pardin mimpurudiha, yaitu menambah keparduan daripada keparduan itu sembahyang. Ada tisu. Menambah keparduan daripada pardu sembahyang, kajiyadatir ruku'in wa sujudin, seperti menambah ruku dan sujud. Pian menambah ruku kecuali sembahyang gerhana matahari boleh 2 kali rukunya. Nah, ini 2 kali ruku kada boleh. Nah, 2 kali sujud kada boleh. Nah, itulah kira-kira paham ya pian lah. Kada usah ulun contohkan gitu loh. Itu 2 kali rukunya, amun sujudnya bujur aja 2 kali. Mustahil sekali sujudnya. Nah, ruku misalnya 2 kali. Nah, itu ruku 2 kali seperti menambah au sujudin di sini sujud ada aja. Nah, itulah pian bisa lah sabuka itu bisa lah, yang terserupa itu bisa lah pian, yang 2 kali pian sujud. Tapi makmum itu dimaafkan. Misalnya makmum itu misalnya hendak apa biasanya tuh, dikiranya imam bangkit dari sujud, ialah
bangkit dari sujud, lihati belum sujud orang, bebuliknya sujud bolehlah. Boleh kalau makmum. Karenanya mengikut imam wajib. Kenapa pertanyaan bian itu? Yalah. Biasanya kan kita terdahulu daripada imam, lihati imam belum. Bebulik kita bolehlah, boleh aja mun ke makmum. Amun imam enggak ada bolehnya. Nah, atau kita sembahyang soranganan kecuali lupa. Sengaja menambah rukun tadi enggak ada boleh. Nah, itu menambah rukun enggak ada boleh sengaja. 2 kali sujud kecuali lupa boleh. 2 kali lupa. Min gairi masbukin limutabati imamihi. Nah, kalau orang masbuk itu memang boleh. Artinya dia memang bertambah kena di akhirnya. Asalnya sembahyangnya kan misalnya umpat di waktu sujud. Di waktu sujud kaina kan berarti di terakhir dia menambah lagi 1 rakaat. Berarti ini tambahan namanya. Boleh aja itu kalau bagi si masbuk. Wa kharraja bi qaulihi amdan malau jada jalikan nasian annahu fi'la mislihi fala tabtulu salatuhu. Nah, jersidin berbeda bersalahan, artinya tidak batal sembahyang orang itu menambah ruku apabila dia itu kelupaan. Jersidin bahwasanya ia sudah memperbuat itu. Contohnya ruku tadilah. Kita nih ruku nih sudah ruku nah. Kita nih sudah ruku. Kejauhan mencontohkanlah. Nah, ruku kayak ini. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Karena panjang bacaan sambilan hamidahnya ini, Rabbana lakal hamdu mil usama mil ardi mil musita mim saimba. Lupa. Ruku laginya. Allahu Akbar. Nah, ini maksudnya dalam keadaan lupa tak 2 kali rukuknya, maka hukumnya apa? Boleh aja kata Bapak. Kena sujud sahwi. Begitu juga dengan sujud. Kadang-kadang kita tuh lupa. Kadang-kadang lupa jadi 2-3 kali. Nah, itu boleh aja kalau nya lupa. Jadi kalau lupa itu boleh aja di sini. Kalau lupa. Jadi kita ini sembahyang tuh kada gegampangan lah. Sembahyangnya ini mesti belajar kita kalau sembahyang ini. Kenapa jadi kada batal? Li annahu sallallahu alaihi wasallam salat zuhur khamsan. Rasulullah itu pernah sembahyang zuhur 5 kali. 5 kali sidin sembahyang zuhur. Sahwan dalam keadaan lupa jadi sidin. Nah, sebenarnya Nabi itu kan kada perlu lupa, cuma untuk mencontohkan umat jadi sidin. Nisyan itu kada pantas bagi Nabi itu sebenarnya kada ada pantas jadi sidin bagi Nabi. Cuma itu untuk mengetahui menaskan bahwasanya ini hukum itu seperti ini. Nah itu hanya untuk mencontohkan hukum Allah Ta'ala memberikan Nabi itu seperti itu untuk menjadi contoh bagi umat. Wa kharraja bima zakarahul musannif law syaka fi adadi salahu ma salahu. Berbeda dengan sesuatu, jersidin keluar dengan sesuatu yang disebutkan oleh musannif seandainya orang itu ragu-ragu pada bilangan sembahyang. Kita kan rancaklah. Sering terjadi kita ini ragu-ragu bilangan sembahyang. Apalagi sembahyang zuhur dan asar karena begimit sembahyangnya, lalu ragu-ragu sembahyang kita itu 2 kah 3 kah 2 kah 3 kah 2 3 atau 3 4 sembahyang isya misalnya lah. Nah, jasidin fa innahu yubna alal aqli. Jasidin kalau orang itu lupa bilangan rakaatnya, maka jasidin ambil yang sedikit, jangan ambil banyak. Sembahyang maghrib ini 3 kah 2 kah 3 aja sudah aja, cepat tuntung. Nah, salah. Ambil yang sedikit jersidin. Nggih, 3 4 ambil langsung. Jangan 3 4 5 menit memikirkan 3 4 aja. Nah, ini jangan ragu-ragu itu jangan terlalu lawas lah biarlah. Ingatkan bila ragu-ragu itu jangan terlalu lawas, ambil langsung 3. Nah, itu sudah. Nah, itu ingatkan sama dengan pian ragu-ragu takbir ini nah. Allahu Akbar. Berniat kadalah berniat sambil membaca Fatihah aja tuh selesai Fatihahnya berniat kada batal sembahyang pian. Jadi pian tuh harus yakin Allahu Akbar. Masuk kada niat tadi dalam Allahu Akbar. Masuk ya sudah. Tapi ragu-ragu guru aja. Amun sembahyang suranganan ulangi sembahyangnya. Yang menjadi masalah itu tuh imam. Bisa lah ente jadi imam ragu-ragu. Takbirnya ragu-ragu. Mbak kamu ambil apa? Ingin apanya? Berniat pulang bahasa kah? Nah, itulah
seperti inilah kalau imamnya tuh ragu-ragu atau yakin kada buat daripada niat tuh di Allahu Akbar. Kan imam ni sudah Allahu Akbar ya lah, bila sudah Allahu Akbar nih orang bertakbir di belakang. Kita ni yakin kada terbuat, niat kita tuh kada terbuat di dalam Allahu Akbar itu. Kalau kita ulangi Allahu Akbar, makmum bingung, dikiranya rukuk, setumpatnya imam ni rukuk ya. Hanya kita membaca Fatihah ya lah. Hanya membaca Allahu Akbar kabira imam rukuk aja. Satu lah itu kayaknya menjadi keraguan bagi si imam, si makmum. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in itu seperti ini Ustaz lah. Kalau kita itu ragu-ragu, nih nang secara kitab dulu menjelaskan Allahu Akbar. Ragu-ragu, pian bertakbir nang kedua itu pian lepaskan kalau yang ini. Kan ragu-ragu artinya niat kada sah. Biar pian Allahu Akbar. Ini belum sah lagi takbir yang ini. Yang ketiga hanya lepas, hanya sah. Allahu Akbar. Nang ketiga ini karena takbir kedua ini membatalkan takbir pertama. Belum lagi berniat. Nang ketiga baru berniat. Tapi kalau hendak pasnya seperti ini Ustaz. Ikam lepaskan niat pertama itu. Nah, Allahu Akbar kan ragu-ragu. Niatakan dalam hati batal. Aku batalkan takbir yang pertama. Ini bagi imam lah. Kalau pian jadi imam itu caranya lah. Niatakan pian kada usah lagi bertakbir. Bingung masyarakat kena, bingung jamaah. Kada usah bertakbir kayak ini jana. Allahu Akbar. Kada usah diangkat takbirnya karena mengangkat takbirnya hukumnya sunat, sedangkan mengucap Allahu Akbarnya tuh hukumnya wajib. Jadi kayak ini nah, kalau imamnya itulah Allahu Akbar. Gimit aja yang penting telinga kita mendengar. Makmum di belakang ini sudah menjadi iftitahnya. Nah, itu namanya imam ini termasuk mendustai makmum ngarannya. Ay daripada inya kada sahnya sembahyangnya. Ya kalau sembahyang makmum tuh sah harus pian. Imamnya ni kada berniat dalam hati. Makmum ni tahunya bahwasanya sembahyang imam tu sah. Dia mengikuti biar imam tu terkantut kada berpada tetap sah yang di belakang ini dan dapat inya pahala jamaahnya. Inya ni dapat pahala jamaah walaupun si imam ni kada meniatakan jadi imam. Pian ini kebuka lah di muka. Ulun datang ni seperti itu semalam menjelaskanlah. Pian ni kan di depan suranganan sembahyang. Ulun tapak bahu pian umpat berimaman. Pian kada meniatakan jadi imam, kada dapat pahala jamaah. Ulun meniatakan jadi makmum, dapat pahala jamaah ulun. Ulun meniatakan jadi imam, misalnya pulanglah. Ini meniatakan jadi imam karena ditapak orang tadi, diberitahu hendak berjamaah. Si makmumnya rupanya kada meniatakan jadi makmum. Si imam aja dapat pahala jamaah. Jar makmum kada jadi gini aku berimam manon nih wanjitu nih dalam hatinya kan berarti nya berpisah dari imam. Nya kada dapat pahala jamaah. Walhasil siapa yang meniatakan jadi imam atau jadi makmum itu dapat pahala jamaah. Bila imamnya kada meniatakan pahala jamaah, maka dia itu kada dapat pahala jamaah atau meniatakan jadi imam. Berbeda dengan sembahyang Jumat tadilah udah jelaskan kemarin. Kalau sembahyang Jumat itu imam wajib meniatakan jadi imam Ustaz. Nyatakanlah makmum itu sunat meniatakan jadi makmum. Tapi kalau sembahyang biasa makmum ini wajib, imam ini sunat aja meniatakan menjadi makmum, menjadi imam tuh. Kalau makmum sunat aja meniatakan jadi makmum. Nyatakan perbedaannya lah. Wajib tuh meniatakan jadi makmum kalau sembahyang biasa. Seperti itu. Macam-macam. Sembahyang ini kan kegampangan pian. Kalau kitab masalah sembahyang ini makanya sembahyang ini penting. Ini kita membaca kitab yang tipis. Kalau kitab yang tebal-tebal itu 2-3 juz sembahyang aja masalahnya. Yang kayak Quran tuh 2-3 juz, 4 juz masalah sembahyang aja. Jadi kita ini bukan inting belajar masalah sembahyang itu, penting. Artinya caranya sembahyang tuh bukan kita mengangkat takbir habis itu salam selesai. Kadang itu ada peraturan-peraturannya, ada ketentuan-ketentuannya sehingga sempurnalah ibadah kita yang zahir ini, terutama yang dipardukan yaitu sembahyang tadi. Fa innahu yubna 'alal aqali wa yaljamul itmam jarsidin. Kalau kita ragu-ragu 3 atau 4, 2 atau 3, itu ambil yang sedikit jarsidin dan sempurnakan habis itu.
sempurnakan ya sidin. Fa inna ma atabihi la yuhkamu alaihi, maka bahwasanya sesuatu yang didatangkannya atau yang dikerjakannya yang lebih tadi itu, misalnya ternyata memang sudah 3 sembahyang maghrib tadi, karena ragu-ragu diambilnya 2, jadi berarti dia mengerjakan 4 rakaat kan. Misalnya sembahyang maghrib ragu-ragu 3-2 ambilnya 3, padahal sudah 3 sebenarnya. Jadi 4 sembahyang maghrib, maka yang didatangkan 1 rakaatnya kada apa-apa. Apa hukumnya? Kada apa-apa hukumnya. Bukan menambah rukun namanya, bukan menambah rakaat, bukan menambah ruku, bukan menambah sujud. Tetapi itu memang ikhtiyat untuk menyempurnakan sembahyang tadi. Nah, jadi la yuhkamu alaihi bi annahu jiyadatun, maka yang 4 rakaat tadi sembahyang maghrib kita tambah tadi itu jisidin kada dihukumakan itu adalah tambahan atau bertambah. Bal muhtamalun laha, bahkan itu dimasukkan dalam 3 aja hukumnya juga. Artinya dimasukkan dalam kesempurnaan itu sembahyang maghrib misalnya. Berarti itu diihtimalkan adalah menyempurnakan sembahyang maghrib tadi. Illa bi fatihatin wa tasyahudi akhirin jersidin. Nah, rukun tadi kada boleh kita tambah, kita ulang kada boleh, batal hukumnya kalau sengaja, kecuali ujar sidin pada Fatihah. Nah, boleh pian mau ulangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rasa kurang pas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Rasa kurang pas pula. Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh kalau rukun qauli itu diulang-ulang, kada apa-apa. Rukun qauli tadi terulang-ulang. Tahiyat misalnya, diulang-ulang kada apa-apa. Kan ada orang, kalau orang ini was-was, kada ulun kada menyambat orang, kai ulun kalau membaca at-tahi, lawas sidin itu sembahyang. Sidin itu kalau sidin itu harus pas bacaannya. Nah, itu karena wajib mempasakan itu rukun qauli itu lebihan. Jangan at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tahibatulillah. Nah, itu jangan kayak itu. Ini at-tahiyatul bujur-bujur at-tahiyatul mubarakatuh. Kan bujur-bujur tasdidnya, makharatnya. Karena bila rukun qauli bian itu harus wajib. Makharatnya, tasdidnya harus pas. Nah, itu. Jangan kita membaca Fatihah itu misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Salah. Belajar kita ha dengan ra itu kada bertasdid. Itu banyak orang baca walaupun imam kalau kada diperhatikan itu Alhamdulillahirabbil hirnya. Padahal bacanya kada hir. Alhamdulillahirabbil alamin. Hi rabbil alamin. Ya, sama dengan ha misalnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Seberataan ha, seberataan salah. Atau bisa kita itu dibujur-bujur membaca Fatihah itu supaya sah sembahyang kita itu. Nah, ibarat ha benar-benar ha. Ada juga seperti orang ajan, ada juga ajan. Hayya 'ala shalah tu khayya jadi bayangannya khayya 'ala shalah. Wah, pakai kha besar. Ada juga hayya 'alal falah. Salah. Ha ujungnya, falah tu ha sama dengan hanya. Kan? Itu ajan gitu diperhatikan. Ajan sembarangan. Allah bar. Allahu Akbar. Salah lah. Belajar kita sembahyang bujur-bujur. Ajan biarpun ajan itu sunnah kita belajar juga. Jangan sembarangan kita itu ajan. Ajan itu kalau jadi Bilal itu yang penting pakaian rapi dulu lah. Sama dengan khatib ulun minta maaf lah. Khatib Bilal itu rapi-rapi. Jangan baju kaos. Jadi Bilal baju kaos, bertulisan pulang di belakang itulah. Asli Kalimantan tulisannya. Ajan kayak ini pulang nah, tangan kayak ini nah. Mix ya nah. Mending santai ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Bujur-bujur aja nih itu. Nah, sunat diandak ini nah. Tangan ini nah. Jangan terlalu dalam. Kalau bercurik, tarik kuning tangan. Diandak kayak ini boleh nah, boleh. Tapi yang dimasukkan ini nah, dimasukkanlah. Nah, ini nah. Dimasukkan kalau ajan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ada juga siang ajan tuh jurang. Ada juga. Ini subuh bang ajan. Jurang menarik salimut. Baik gue kayak dinyanyikan orang lu tambah guring ya. Kalau subuh tuh nyaring-nyaring ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, itu orang acut orang. Ini dengar musik kayak bunyi orang hendak guringan ini. Apalagi hujannya gerimis. Selesai sudah. Kada jadi ke masjid orang ini gore bela gerimis itu kan ujur jamaah kalau jadi pian. Bujur Nah, jadilah boleh aja kita itu mengulang-ulang yang namanya apa tadi? Ustaz apa namanya tadi itu? Mau ulang-ulang apa rukun kauli boleh Fatihah atau ulang-ulang. Jadi pian jangan menyalahkan misalnya imam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lalu diulang oleh imam iyyaka na'budu. Nya kan kadang-kadang imam ini kadang-kadang karena tasdidnya iya itu nah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kadang-kadang lepas tasdidnya. Nah, ini itu kadang-kadang lalu diulangnya. Itu imam aja yang tahu. Atau kita aja yang tahu, boleh jadi ulang kada bapak. Nah, beda dengan ruku dan sujud itu kada boleh diulang. Nggih. Nah, sampai sini ada bertanya? Masih waktunya? Ya, ada yang bertanya dulu silahkan supaya paham. Ya. Di belakang menagur boleh. Iya, niatan sebenarnya yang di belakang supaya menagur. Kita ambillah yang 4 sebenarnya lah. Niatan itu di belakang supaya menagur. Ternyata yang di belakang ini diserka tahu juga. Nah, itu jadi kada boleh kita menduga orang di belakang. Kita yang mengambil yakinnya. Karena menunggu itu dia aku nih menunggu bukannya berdiri kadalah aja. Aku tahiyat aja dulu aja tahiyat awal kan. Misalnya tahiyat awal nih. Tahiyat awal ternyata hanya rakaat kedua, hanya rakaat pertama misalnya lah. Di belakang kada menagur juga misalnya karena kada tahu. Jadi kita tuh ambil seorang dulu keputusannya. Karena bila kita berdiri hanya kita ditagur orang. Terserah aja orang menagur. Tapi wajib si makmum itu tetap mengikuti imam. Biar inya menambah jadi 5 tetap wajib imam itu inya mengikuti imam. Terkecuali inya yakin bahwasanya itu sudah 4 rakaat misalnya sembahyang isya, makanya boleh berpisah daripada imam, niatnya mufarakah daripada imam. Pian misalnya ulun nih sembahyang maghrib, kada yakin bahwasanya ulun itu sudah 3 rakaat, lalu ulun ambil 2, berdiri ulun. Pian jamaah di belakang ini 1 menagur. Subhanallah jar pian. Jadi imamnya bingung, subhanallah ini berdiri kah aku duduk kah pulang imamnya bingung. Nah, si makmum ini misal andainya imamnya tuh tetap berdiri. Si makmum ini 4 berdiri. Pian 4 berdiri. Ulun gore kada hendak berdiri, ulun yakin punya ulun 3 sudah. Duduk pian. Berniat dalam hati aku berpisah daripada imam. Jangan dipadahkan goodbye mamai kan melakukan masih aku. Aku tetap pendirian aku. Terserah ikam jadi imamnya. Tamparan sembahyang. Itu adalah artinya bila pian hendak ada 4 imam, pian harus niat mufarakah. Paham pian? Pian itu berkewajiban mengikuti imam kalau si makmum. Kayak apapun imam diikuti dalam artian dalam urusan sembahyangnya itu wajib pian. Misalnya dia lebih, pian empati lebih. Dia kada bertahiyat awal, pian kada bertahiyat awal juga, berdiri aja. Inya kada berkunut, pian kada berkunut juga. Kada usah pian berkunut mengarasi imam sujud, pian berkunut. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Cepat imam berdiri. Ada wajib si makmum ini mengumpati imam. Nah, bila inya kada bertahiyat awal, kada berkunut, pian umpat aja santai aja. Namanya juga 4 orang.
4 orang pian, dan itu wajib si makmum ini mengikuti imam. Wajib. Bila inya kada hendak mengikuti, 1 muparakah. Kedua, bila inya menyalahi daripada imam, batal. Misalnya imam ini naik tahiyat awal, inya bertahiyat, kada ada niat muparakah, batalnya sembahyangnya. Jadi harus meniatakan berpisah dari imam. Karena pas kumpul di atas, umpat pulangnya bolehlah, boleh. Menghindari batal tadinya. Paham kira-kira pian? Nah, itu. Ada lagi? Ada? Ya, ya boleh. Namanya kita salah niat. Kita kan niatnya juga sama zuhur. Kita mengangkat mengasar. Iya. Diulang. Nah, biarlah niatnya sembahyang zuhur, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ternyata di dalam bertakbir itu sengaja aku sembahyang asar 4 rakaat, bar. Sah kan sembahyang pian ini? Kada sah, ulangi, batalkan. Tapi kayak ini pulang, bila pian ni sembahyangnya niatnya sembahyang asar, Allahu akbar, sembahyang asar, usolli fardal asri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Padahal ini sembahyang zuhur, niatnya sembahyang asar, Allahu akbar, tapi di dalam hati tetapnya zuhur, maka sah hukumnya. Paham pian? Yang diucapkan kada bermasalah, yang bermasalah itu yang di dalam hatinya, niatnya dalam hati. Sembahyangnya sembahyang zuhur tapi niatnya sembahyang asar. Dalam hatinya sembahyang zuhur juga tapi niat yang diucapkan sembahyang asar. Sahkah sembahyangnya? Sah. Tetapi kalau sembahyang zuhur niatnya dan itu dikerjakan sembahyang zuhur tetapi niatnya asar, itu kada sah. Niat di luar yang diucapkan kada akan membatalkan niat yang di dalam hati tadi. Paham kira-kira pian? Pian misalnya sembahyang zuhur niatnya sembahyang subuh, salah ngarannya itu. Atau pian sembahyang subuh tapi itu sembahyang zuhur, usolli fardhu zuhri misalnya lah, usolli fardhu subuhi rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar, tapi niatnya sembahyang zuhur dan memang itu sembahyang zuhur, kada jadi masalah yang kita ucapkan ini. Yang dalam hati itulah yang diasi. Paham kira-kira? Ya, ada lagi? Ya, Bilal bertanya apa? Nggih. Kada ada jemaahnya. Tapi pas kita mau baca Fatihah, datang makmumnya. Kayak apa niatnya? Datang makmumnya. Nggih. Bila kita tuh sembahyang suranganan, kada ada lagi jamaahnya, kada ada jamaahnya. Kita tuh sembahyang niatnya suranganan aja. Suranganan aja niatnya usolli sunnah fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilati lillahi ta'ala, Allahu akbar. Lalu datang saikong di belakang, Allahu akbar. Rubah aja niat pian tuh, aku jadi imam, seperti itu aja. Seperti itu, aku jadi imam dalam hati. Sudah jadi imam kita. Bila kada meniatakan kada dapat pahala jamaah. Nah, lawan kita itulah yang mengatakan kalau kita itu dengan orang itu sembahyang hendak 4 orang itu dilihati orangnya, jangan sembarang tapuk belakang orang. Pak sembahyang jamaah walai aja. Jawan, baik kan kita tapak ni kada jaga orangnya. Kalau orangnya jaga tapak apa ikamnya? Nah, apa habar pian? Belum sembahyang bekelahian sudah pian. Lawan manggawil itu di bahu aja pelan aja nah, malah anak berjemaah nah di bahu belan. Jangan di pinggang dicucok pinggang. Jedung aja orang terkelipik orang jangan dicucok-cucok apalagi kritikin. Nah, 4 berjamaah walai ya itulah. Nah, itu jangan itu. Dan kita ini boleh aja kalau imamnya alim pian kada usah menapak. Kada usah menapak, berdiri aja pian di higanya tuh. Allahu akbar tuh. Sudah, pahaminya sudah. Pian boleh berpandir sebelum bertakbir itu. Ulun 4 berjamaah. Pian berpadah. Boleh aja pian kan belum bertakbir. Beda pian sudah bertakbir, Allahu akbar. 4 berjamaah, batal sembahyang pian. Ada ini belum lagi kita bertakbir, belum bertakbir lagi, hanya berdiri mancang-ancang aja nah. Kawan di muka ini kan, datang kita. 4 berjamaah walai. Iya. Iya betul. Kada betal. Si anu ni nah, pian ni kan ulun 4 berjamaah jalan. Ya pian. Artinya iya, itu nah, kada betal. Ada betalnya betunduknya. Ya.
Itu benyaringnya. Bila sembahyang maghrib tuh diumpati orang di rakaat kedua, pian asalnya begimit bacaannya benyaring pian. Paham? Datang misalnya itu kan jadi imam tadi. Datang di rakaat kedua. Di rakaat kedua inya empat asalnya pian gimitnya bacaan pian. Pas di rakaat kedua itu pian 4 orang. Nah, itu pas benyaring pian. Asalnya begimit dinyaringi supaya jamaah di belakang mendengar. Nah, menjadi masalah tuh gue yaitu masalah ulun nih. Benyaring salah juga ulun nih kada bisa lagi baca ayatnya. Kalau sembahyang zuhur asar ayo aja orang mau umpati ya kah? Gimit aja kan bacaannya. Tapi kalau sembahyang maghrib isya diumpati orang, paluhan sampai ke biji palir tak paluh. Utan apa? Itulah. Kayak ada lagi? Ya nah ya. Apanya? Nah, itu kalau kita sembahyang datang di rumah langsung ke masjid, soalnya bekas mandi bang lah, bekas mandi, langsung ke masjid, puro kopi langsung bekas mandi, cawat gin kadingan memuruk, kamat ada orang buka kita, pas Allahu Akbar, nah, baudu tak ada aku tidak ya, baudu tak ada bi ya. Assalamualaikum ya imamnya sudah assalamualaikum bah. Itu kita itu ragu-ragunya kada boleh lawas. Jadi kalau pian Allahu Akbar baudu kada baudu sudah kayak itu. Nah, karena ada bekas kita tadi ke tempat wudu tadi basah macam segala, maka dihukum makan itu pian tergantung pian aja itu. Jar pian baudu tadi aku sudah jangan lagi. Rasanya tergetuk mamanya bang pulang tadi aja. Nah batal berarti. Itulah jadi jangan. Bilanya ragu-ragu tadi ulun padahkan dari awal tadi. Bila ragu-ragu bakantut kada bakantut. Itulah baudu kada. Baudu sudah itu. Bakantut kada. Nah kada bakantut juga aja. Itu salah. Nyata buktinya terkantut kada boleh. Kalau nyata pulang buktinya kada baudu, kada boleh pian meyakinkan. Yakin aku nih nah kada baudu. Tapi nyata kada baudu. Misalnya badan kita nih kering misalnya langsung masuk ke masjid Allahu Akbar baudu kada lihati kada baudu sama dengan kita itu waktu kita itu membasuh anggota tubuh kita waktu kita baudu tangan ini terbasuh adalah langsung kepala kada lihati tangan tu basah berarti terbasuh seperti itu paham kira-kira iya ada lagi iya nah Mantap pertanyaannya. Apabila kita itu mengetahui lah salah satu syarat imam itu adalah qari. Dalam artian qari itu adalah fasih bacaannya. Itu salah satu syarat jadi imam. Kalau dia sembahyang soranganan itu sah aja. Tetapi jadi imam itu syaratnya harus qari dalam artian fasih bacaannya. Contoh seperti ulun contohkan tadi. Ha kada bisa menyambat atau kada bisa menyambat Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. R-nya kada bisa. Nah ini di waktu sembahyang maghrib kita kan tahu bahwasanya orang ini tidak bisa menyebut lalu kita mengikutinya di sembahyang zuhur, sahkah sembahyang kita? Tetap kada sah. Kenapa? Karena kita meyakini imam ini batal sembahyangnya, artinya kada sah jadi imamnya, nih karena kadinya kada qari namanya. Nah orang yang kita yakini kada sah bacaannya, Fatihahnya kada fasih, maka kita kada boleh mengikutinya. Dalam artian apabila imam itu kita yakini batal sembahyangnya kita ikuti, maka hukumnya batal juga. Pian tadi, ulun ni pian tahu. Pian ni ampun maaf dengan pian lah. Pian ni bacaan pian R-nya tidak bisa pian. Ulun ni kada boleh pian jadi imam. Pian tu memang kada boleh jadi imam. Karena cedera bacaan namanya kada boleh pian jadi imam. Diikuti pian ini nah, ulun mengikuti lalu ulun meyakini bahwasanya pian ini kada sah Fatihah. Fatihah bacaan wajib. Bacaan wajib itu kan Fatihah. Tapi kalau yang lain misalnya kada apa-apa, Fatihahnya kada pas, haknya kah, taknya kah, tasdidnya kah. Apabila pian meyakini imam itu batal, maka hukumnya batal pian mengikutinya. Nah, itu yang diketahui. Amun kada diketahui, Bang, kita datang ke kampung orang. Lalu kita membaca
Umpat sembahyang zuhur. Umpat kita sembahyang zuhur karena tidak tahu. Ternyata habis kita sembahyang bersalaman. Pian dari mana aja nya? Kayaknya ditinggal pian dari mana aja. Habis bersalaman, ulang pian sembahyang pian. Allah pian meyakinkan ini kada sah berarti sembahyangku tadi itu inya jadi imam. Seperti itulah, seperti itu. Tetapi kalau orang itu sama-sama cedera R-nya, sama-sama R-nya lepas. Buhan kadada. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ini sebenarnya di belakang ini sama bacanya itu. Itu boleh beimamannya sesamanya itu. Sama-sama R boleh, sama-sama pada R. Sama-sama tidak bisa menyebut itu boleh hukumnya. Nah, jadi dimaafkan itu karena ketidaktahuan, dimaafkan aja. Artinya sah. Kalau dia tahu kada boleh. Ya. Masalah itu kadang-kadang imam itu dipaksakan. Iya. Imam itu memang tidak tahu, tapi dipaksakan oleh makmum. Asal bacaannya bagus saja boleh. Kada apa-apa. Dalam artian bacaannya yang wajib tadi itu fasih aja kada apa-apa. Kalau dia itu misalnya kada fasih, biar alim kada wajib jadi imam, kada boleh jadi imam. Karena orang alim itu kada wajib jadi imam apabila cedera bacaannya, kada bolehnya jadi imam walaupun dia alim. Alim misalnya dia tuan guru, tapi R-nya tidak ada, kada boleh. Kadang-kadang kamu tidak mau jadi imam. Oh iya, itu harus paham itu, harus paham. Harus paham. Artinya menyuruhnya ini kada. Makanya kita harus mengerti hukum diantaranya. Kalau sama-sama kada tahu tadi sah aja. Yang dipaksa kada tahu juga pada itu kada sah. Makmum nih yang penting dia memaksa pokoknya. Aku sih bisa pokoknya sampean doang pokoknya. Dah tahu urusannya pokoknya. Jelas berkelahian kita. Atau bulikan kita di masjid nih kada usah berimaman kita. Mungkin kada kon jadi imam. Nah, itu sama-sama kada tahu tuh dimaafkan aja. Kalau kada tahu sama-sama tidak tahu hukumnya. Ada lagi habis kazan? Sudah ya? Habis sampai ya? Ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana waghfir lana ma madha al-karam ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana waghfir lana ma madha al-karam ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana ma madha ya wasi' al-karam ya Allah biha 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 ya Allah bi husnil khatimah. Ampun, maaf, minta ridha, minta halal. Masya Allah.